Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang dalam kasih setianya membawa kita untuk datang menyembah Dia dengan penuh syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita walaupun dalam pergumulan. Pada hari ini saya diminta untuk membawa dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara dalam satu tema untuk berani mengaku dengan tidak takut. Artinya mengaku iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan tidak takut. Bukan saja dengan verbal tetapi juga melalui lifestyle kita. Ya. Dan ayat yang ditunjukkan kepada saya adalah ayat yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Saya akan membacakannya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 ya. Walaupun sebenarnya pembahasan kita itu menyangkut secara menyeluruh, kita lihat seluruh pasal 12 itu tentang masalah ada orang kaya yang bodoh, ada juga kekhawatiran, ada juga kewaspadaan ya. Pasal 12 ayat pertama berbunyi demikian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping atau uang terkecil? Sungguh pun demikian tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun, orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Bagian yang kita baca tadi, saudara, sebagian dari pasal yang ke-12 yang seharusnya sebenarnya seterusnya kita membacanya adalah suatu ajaran dan peringatan daripada Tuhan Yesus bagaimana orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus itu akan menghadapi mau tidak mau suatu kepastian akan menghadapi masa-masa yang sulit. Ya. Bahwa tidak bisa tidak
sebagaimana dunia telah menolaknya, dan demikian juga dunia akan menolak untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah sebabnya tema ini disebutkan, dimintakan adalah yaitu fearless confession, ya. Dengan berani untuk bersaksi. Nah, saudara sekalian, tidak semua orang menjadi martir, ya, dibunuh karena iman. Tetapi jelas sekali kesulitan-kesulitan pergumulan kehidupan, realitanya kita tidak bisa bantah, saudara. Yaitu bahwa kita menghadapi tantangan-tantangan di mana dipertaruhkan identitas, integritas, iman percaya kita. Melalui situasi yang kita hadapi, saudara sekalian, begitu mudah sekali kita menjadi munafik. Ya. Tidak jujur, tidak transparan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan untuk menyatakan iman kita. Bahkan sudah sekalian ada kalanya kita merasa ragu terhadap Tuhan, terhadap kuasa kebesaran daripada Tuhan. Sehingga saudara kita merasakan ada kekhawatiran dalam kehidupan ini. Karena kita meragukan Tuhan. Bahkan sudah sekian dalam pembacaan selanjutnya ada di sana kita dapatkan tentang perumpamaan orang kaya. Yang Yesus peringatkan yaitu bahwa kehidupan seorang tidak tergantung daripada kelimpahan hartanya. Yang menunjukkan sudah sekalian di tengah-tengah situasi yang sulit, begitu mudahnya kita juga menjadi tamak dan rakus demi kepentingan diri sendiri. Sesuai dengan natur kita orang berdosa. Pada saat yang sama Tuhan Yesus juga dalam pasal 12 ini mengingatkan kita. Di tengah-tengah kesulitan itu sangat mungkin kita menjadi hamba yang tidak setia. Hamba yang tidak berjaga-jaga pada waktu Tuhannya akan datang. Dan hamba yang sudah dipercayakan untuk memelihara, membagi-bagikan berkat karena dia sudah diberkati. Dia tidak menjadi hamba yang baik yang bertanggung jawab untuk membagi-bagikan berkat. Itu saudara bisa baca dalam pasal 12 semuanya itu. Yang menunjukkan saudara sekalian bahwa memang di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Krisis yang tidak bisa dihindarkan saudara. Ada banyak kemungkinan sikap-sikap kita. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran ini. Yaitu bahwa memang tidak mudah saudara sekalian. Satu hal yang pasti saudara kita lihat yaitu bahwa di dalam sejarah gereja, yaitu sesuai kalau saya baca dari The Demographics of Christian Martyrdom yang dirilis bulan November 2012 saudara. Bahwa di dalam sejarah kekristenan ada 70 juta orang yang mati karena iman. Akibatnya atau yang biasa disebut martir. 70 juta orang. Dan itu pun para ahli menganggap tidak valid. Mengapa? Karena terlalu banyak sudah sekalian martir pada zaman Romawi yang tidak tercatat. Tapi sementara ini sudah sekalian dipegang yaitu ada 70 juta. Maksudnya apa sudah sekalian? Bahwa realita menghadapi krisis, menghadapi tantangan dan pergumulan walaupun itu berbeda-beda, saudara. Itu tidak bisa tidak akan dihadapi oleh saudara dan saya. Tidak bisa tidak akan dihadapi, kita akan hadapi pergumulan-pergumulan yang akan memurnikan iman percaya kita. Kita akan hadapi semua itu. Dan sudah sekalian sebagai salah satu contoh yang menarik sekali di dalam contoh ini yang relevan. Pada kira-kira 470 tahun tadi pagi saya salah hitung. Saudara ya saya salah sebut maksud saya. 470 tahun yang lalu bulan Februari ya.
Jadi ini kontekstual sekali karena bulan Februari, ya. Tanggal 4 Februari 1555. Pada waktu itu Inggris diperintah oleh seorang ratu yang dikenal dengan Ratu Mary, dan itu sampai ada minuman biasanya kalau kita lihat di bar-bar, yang saya ada di bar saudara ya, tapi saya tahu itu menunya itu adalah Bloody Mary, ya, Mary berdarah itu memang. Saudara, Ratu Mary ini membunuh orang-orang karena iman mereka itu dalam kurun waktu 6 tahun 280 orang kira-kira. Lebih, dianggap lebih mungkin. Nah saudara, pada tanggal 4 Februari, ya, jadi bulan Februari, 4 Februari tahun 1555, 270 tahun yang lalu, seorang pendeta yang bernama John Rogers. John Rogers itu berumur pada waktu itu saudara sekalian 50 tahun. Dan dia akan dihukum mati oleh karena tulisannya atau karena imannya yang membela kebenaran kitab suci. Nah saudara, pagi itu dia dibangunkan dari selnya dan dibawa ke tempat eksekusi. Dia tidak boleh dikunjungi, dan juga pada waktu dia keluar dari penjara dia tidak boleh bertemu dengan istri dan anak-anaknya yang ada 10 orang anak. Tapi dia keluar di situ saudara, dan dia melihat anak-anaknya, istrinya, tanpa dia boleh menyapa mereka, bertemu dengan mereka, menuju ke tempat eksekusi untuk dibakar. Nah saudara sekalian, waktu dia berjalan di sana, di jalan gerejanya ini di Inggris, saudara sekalian, ada banyak orang yang jemaat itu kemudian dengan tentu saja dengan haru melihat pendeta mereka lewat di gereja, di jalan gereja itu untuk dibakar. Nah saudara, tapi tiba-tiba suasana itu berubah. Dari satu keharuan lalu ada tepuk tangan. Audiens yang ada di sana, orang-orang yang banyak itu bertepuk tangan. Kok bisa mereka bertepuk tangan? Nah sudah sekian catatan dalam sejarah gereja ini menunjukkan kenapa mereka bertepuk tangan sudah sekalian. Karena mereka melihat bagaimana cara daripada John Rogers ini berjalan menuju tempat dia akan dibakar. Dituliskan seperti ini. Rogers went to death as if he was walking to his wedding. Luar biasa saudara sekalian. Dia berjalan ke tempat di mana dia akan dibakar, melewati jemaat, melewati keluarganya saudara sekalian. Itu dia berjalan, dikatakan di sini, as if he was walking to his wedding. Betapa anggunnya. Saudara bisa bayangkan kalau pengantin masuk ya. Mungkin pada waktu itu belum ada lagu tem 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 tem. Kalau ada barangkali dinyanyikan juga lah. Dia berjalan seperti itu sudah sekian, seperti dengan tegap, dengan pasti. Untuk apa? Untuk menuju ke tempat dia dibakar. Itu sebabnya mereka kemudian bertepuk tangan. Kok bisa saudara? Itu yang menjadi perenungan kita saudara. Lalu kemudian saudara sekalian, ini tanggal berapa saudara? Masih ingat tanggal berapa ini? 9 Februari. Tepat 9 Februari 470 tahun yang lalu. Di sana saudara sekalian di Inggris juga, yaitu seorang bishop yang bernama John Hooper. Juga saudara sekalian mengalami hal yang sama. Yang singkatnya saudara sekalian, pada waktu dia harus menghadapi akan kematiannya, dibakar pada waktu itu juga. Sahabatnya Sir Anthony Kingston mengatakan seperti ini. Membujuk dia. Ya. Life was sweet
death was bitter. Tapi apa yang dia jawab, saudara? Eternal life was more sweeter. Eternal death was more bitter. Sir Anthony Kingston ini berusaha membujuk, mengatakan hidup itu manis, mati itu pahit. Tapi Bishop John Hooper menjawab, kehidupan kekal itu lebih manis. Dan kematian itu, kekal itu adalah sangat pahit, lebih pahit. Nah, saudara sekalian, di depan dia, di depan daripada bishop ini, saudara, ada satu box. Dan box itu, saudara, di situ ada surat pengampunan dosa. Kalau saja dia ini mau untuk mencabut pernyataan-pernyataannya, mencabut penjelasan-penjelasannya dalam pembelaan kitab suci, saudara, maka dia akan diampuni. 7.000 orang pada waktu itu menangisi dia, saudara. Dan pada waktu itu, saudara sekalian, dia berkata seperti ini, away with it. If you love my soul, away with it. Kepada 7.000 orang yang menangisi dia, mengharapkan dia mau menerima pengampunan itu, saudara. Dia mengatakan, buang itu. Kalau kamu mengasihi jiwaku, buang itu. Dan dia menderita, saudara. Catatan sejarah menunjukkan bahwa dia waktu dibakar, saudara sekalian, 3 kali dinyalakan api itu. Kenapa? Sudah terbakar, mati, dibakar, dipasang lagi, mati lagi. 45 menit. Dia harus mengalami, saudara sekalian, api yang menyala, api yang mati, dan itu sangat menderita. Namun tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Dan dari suaranya hanya terdengar satu doa, Lord Jesus, have mercy on me. Luar biasa, saudara. Kok bisa begitu? Yang ketiga, saudara sekalian, adalah seorang yang bernama Rowland Taylor, umur 45 tahun. Sama persis 9 Februari. Saya tahu ini bukan kebetulan, saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya, dan persis peristiwa sejarah ini 9 Februari. Ia, saudara sekalian, dianjurkan untuk berlari. Lari untuk menyelamatkan dirinya daripada hukuman dibakar, saudara. Ya, bukan salah. Martin Luther juga lari. Dia dilindungi, saudara sekalian. Tapi Allah punya cara yang berbeda-beda. Tetapi pada waktu dia dianjurkan untuk melarikan diri, Rowland Taylor menjawab seperti ini. I believe before God that I shall never be able to do for my God such good service as I may do now. Luar biasa, saudara. Saya percaya, dia berkata demikian. Waktu dikatakan lari, no. Saya percaya di depan Allah bahwa saya tidak akan pernah bisa mampu untuk melakukan suatu pelayanan yang begitu baik terhadap Allah seperti pada hari ini yang saya akan lakukan, yaitu pergi untuk dibakar. Nah, saudara sekalian, ini menunjukkan dengan jelas apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, tentang the coming crisis, ya. Tentang masa-masa yang sulit itu bukan suatu kata-kata kosong, tetapi realita di dalam sejarah. Benar, kita memang tidak mengalami mungkin seperti itu, tapi dalam pergumulan-pergumulan hidup pun kita, saudara sekalian, juga mengalami akan hal-hal yang demikian, yang mempertaruhkan apakah kita ini setia atau tidak setia. Apakah kita ini kemudian didapati sebagai yang dengan berani
bukan saja verbal, tetapi melalui kehidupan yang nyata menyatakan I am his son, his disciples. Aku adalah murid Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan yang sulit sekalipun. Nah, saudara sekalian, dalam segala sesuatu yang saya katakan begitu sulit, maka itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan di sini satu hal yang pengajaran yang sangat-sangat menolong kita, mengarahkan kepada kita, saudara sekalian, apa yang dikatakan di sini. Tuhan tahu bahwa kita begitu mudah sekali untuk kemudian menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tuhan tahu sekali begitu mudah kita untuk kemudian terjebak dalam satu kekhawatiran, kemunafikan, ketamakan, dan seterusnya. Terjebak kepada satu kehidupan sebagai orang yang tidak setia. Maka Tuhan Yesus mengatakan di sini, saudara sekalian, satu peringatan yang sangat indah. Tuhan Yesus mengatakan di sini, yaitu waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Apa maksudnya di sini, saudara sekalian? Yaitu bahwa dengan jelas sekali bahwa di tengah-tengah kesulitan kita bisa berlaku munafik. Dan kata munafik ini, saudara, kalau kita membaca di sini itu artinya, kita tahu bersama, yaitu sesuatu topeng yang menutupi yang sebenarnya. Itu adalah munafik. Suatu acting, ya, yang bukan sebenarnya. Ya. Itu adalah munafik, katanya dari kata aslinya sedemikian. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengatakan di sini, sudah sekian dengan jelas, percuma munafik menutupi, karena tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Semua akan menjadi nyata. Maka itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan hati-hatilah dengan orang Farisi, ragi orang Farisi, pengaruh kemunafikan dalam dunia ini yang begitu gampang menjadikan kita ikut-ikutan munafik. Nah, saudara sekalian, tahun ini adalah tahun dikatakan, orang mengatakan tahun ular. Saya tidak mengerti hal-hal itu, saudara. Cuma tahu aja dibilang tahun ular. Nah, kata munafik, saudara biasanya mungkin dengar, sudah tahu tentang orang Farisi munafik. Tapi saudara, saya mau menunjukkan yang lebih lagi, yaitu bahwa di dalam Injil Matius ada 3 kali dalam konteks orang Farisi yang munafik itu disebutkan sebagai ular. Ya. Yang pertama, saudara sekalian, itu dari Matius pasal 3 ayat 7. Di sana dikatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, hai kamu keturunan ular berbisa, ular beludak. Untuk supaya mereka bertobat. Tapi Tuhan Yesus menggunakan 2 kali, saudara sekalian, kata ini, yaitu di dalam kata ular ini adalah dalam konteks pada Matius 12. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan, saudara. Dan kemudian orang-orang Farisi ini dalam iri hati dan dengki mereka. Lalu mereka mengatakan dia membuang setan dengan kuasa Beelzebul. Ini menghujat Roh Kudus. Ini adalah suatu pertentangan yang luar biasa. Mereka tahu itu dari kuasa Allah, tetapi sudah sekian mereka mengatakan demikian. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas, kamu keturunan ular yang berbisa. Kemudian pada Matius pasal 23, sudah sekian ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Siapakah yang dapat melepaskan kamu dari hukuman neraka itu? Itu karena ular. Disebutkan ular. Nah, saudara sekalian, ada cerita yang barangkali bisa menghidupkan atau bisa memberikan kita ingatan lagi. Cerita yang lama, yaitu ada cerita seorang petani dan ular. Ini legenda lama, saudara sekalian, legenda Greka, Latin, di Eropa juga banyak, saudara ya. Dikisahkan seorang petani lihat di waktu musim dingin, lalu ada melihat seekor ular yang beku. Ya. Ular berbisa tapi dia beku.
Dan dia saking sayangnya diambil ular itu dan kemudian menghangatkan di bajunya. Ya, supaya ular itu hidup kembali. Sudah tahu apa artinya, ya? Apa jadinya? Maka ular itu kemudian menggigit si petani. Akibatnya petani itu meninggal. Pelajaran yang dari cerita itu menceritakan, saudara sekalian, pertama, dari si petani kemudian dia merasa, kok bodoh amat gue ya. Bodoh sekali saya ini. Ya. Saya tidak mengharapkan ini. Sudah tolong ternyata seperti ini. Kok saya bodoh sekali. Kesalahan saya sendiri. Nah, tapi dari si pihak ular, saudara sekalian, cerita ini menunjukkan si ular berkata, makanya jangan percaya kepada yang jahat apa. Jangan pikir menolong orang jahat imbalannya akan baik. Nah, memang Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbaik pada semua orang. Tapi ini adalah satu peringatan, saudara sekalian. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan tentang ular ini, saudara, di dalam penyelidikan, ular yang dimaksudkan di sini memang ular itu berbisa tapi cantik. Ya. Warnanya menarik. Dan saudara sekalian, sifat ular berbisa ini yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah yang sangat licik, menerkam mangsanya dari belakang. Ya, nyokotnya dari belakang, saudara ya. Jadi kita nggak sadar, tahu-tahu dari belakang, bukan dari depan. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, kamu keturunan ular berbisa itu. Artinya apa, saudara sekalian? Ini adalah orang-orang yang hidup seperti ular itu. Sangat berbisa, menarik di luar, ya. Tetapi sudah sekalian tidak bisa dipercaya. Nah, orang-orang Farisi ini sudah sekalian kita lihat dengan jelas sekali adalah orang-orang yang dengan topeng-topeng kesalehan berusaha mempesona banyak orang sehingga menyanjung mereka. Dengan topeng-topeng bahasa-bahasa rohani, doa panjang-panjang dan seterusnya, saudara. Mereka mempesona, banyak orang mengikutinya. Tapi saudara, mereka ular berbisa. Mereka peduli dengan ketenaran, suka dipuji, dihormati. Mereka suka mementingkan pada diri sendiri dengan menelan rumah janda-janda dan seterusnya, saudara sekalian. Tapi mereka tidak peduli dengan domba gembalaan yang harus digembalakan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Yaitu di tengah-tengah zaman yang sulit itu ada kemungkinan besar berlaku munafik seperti demikian. Yang akhirnya dengan topeng-topeng rohani mempesona banyak orang. Tapi akhirnya sudah sekalian sebenarnya sebagai ular yang berbisa. Di Amerika Serikat bukan rahasia lagi, saudara. Ada banyak kampanye-kampanye mengatakan yaitu bahwa saudara mempunyai kesulitan, saudara ingin didoakan, tulis di sehelai kertas, masukkan di amplop, lalu kemudian juga sertakan dengan cek di dalamnya. Dan saudara, saksi mata mengatakan, surat-surat itu dibuka, amplop itu dibuka, ceknya diambil, permintaan doanya dibuang. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara sekalian? Yaitu bahwa waspadalah, ini perintah, hati-hati. Kamu juga gampang sekali menjadi munafik. Kamu juga dalam kepentingan diri, lalu kemudian akhirnya berbahasa pelayanan, tetapi sebenarnya tidak seperti yang kelihatan itu. Hati-hatilah untuk menghadapi tantangan-tantangan pelayanan ini. Saudara sekalian, tetapi begitu manis firman Tuhan. Setelah mengatakan tentang hati-hati dengan orang Farisi, jangan seperti mereka itu. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 4 yang kita baca tadi. Aku berkata kepadamu, hai sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh
dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang kamu harus takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Sudah lihat kontrasnya, ya? Waspadalah dengan kemunafikan, ular berbisa itu, topeng-topeng rohani itu. Jangan seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Wow, berbeda sekali. Kamu sahabat-sahabatku, my friends. Oke? Dan saudara sekalian, kata my friend, sahabat ini di dalam Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas hanya satu kali muncul di bagian ini. Satu kali, tapi sangat bermakna. Dan ini sudah sekalian menunjukkan kepada siapa? Sebenarnya menunjuk kepada apa artinya menjadi friends of Jesus. Apa artinya menjadi sahabat daripada Tuhan Yesus? Nah, di dalam Injil Yohanes itu menjelaskan dengan sangat baik, saudara sekalian. Yaitu dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 dari ayat ke-13 dikatakan seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabatnya. Itulah Yesus yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jelas, saudara sekalian, di sini adalah kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Supaya apa? Terhindar daripada kemunafikan, terhindar daripada segala bentuk yang lain, ketamakan, kekhawatiran, dan seterusnya, ketidaksetiaan. Kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya coba persingkat saudara sekalian bagian ini, yaitu bahwa kamulah sahabatku. Kalau kamu melakukan, itu artinya apa? Kita juga seperti Paulus katakan dalam surat Filipi, kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama juga terdapat dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran, perasaan yang sama dalam Yesus Kristus yang taat sampai mati di kayu salib. Perhatikan itu saudara sekalian, ada 3 unsur di situ, yaitu bahwa pikiran, memang dalam bahasa aslinya itu mengandung 2 kata, dua arti. Yaitu ada pikiran, ada perasaan, hati, dan kemudian juga ada soal kehendak, actionnya, yaitu taat sampai mati. Nah, maksudnya di sini, saudara, dalam menghadapi berbagai macam kesulitan yang menakutkan, seperti para martir yang kita sudah lihat tadi, kok mereka bisa, saudara sekalian, berjalan seperti menuju kepada pernikahan? Kok bisa merasakan ini satu pelayanan yang luar biasa? Kok bisa seperti itu? Nah, saudara sekalian, di sini adalah karena mereka mengenal apa artinya sahabat Kristus. Yang punya pikiran, apa yang dipikirkan? Yaitu yang dipikirkan dalam segala pergumulan dan kesulitan adalah kebesaran Allah, kebesaran kasih karunia Allah. Sehingga itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan takutilah akan Dia. Mengapa saudara sekalian? Itu adalah menunjukkan tidak ada yang lain selain daripada Dia yang berkuasa. Dialah yang besar dan berkuasa. Di dalam, kalau kita menyelidiki dengan baik saudara sekalian, di dalam Injil Matius yang sejalan dengan kitab Lukas di sini dalam Matius pasal 10, di sana dikatakan
Takutilah dia yang berkuasa untuk melemparkan ke dalam neraka. Itu di Matius 10. Kata yang berkuasa itu gampangnya saja, tidak usah menyebut bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Inggris lebih jelas diterjemahkan power. Punya kuasa. Tetapi sudah sekalian dalam Injil Lukas, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Itu menggunakan authority. Katanya berbeda. Bukan saja dia punya kuasa, tetapi dia punya otoritas. Takutilah dia yang mempunyai otoritas untuk akhir daripada segala sesuatu. Untuk akhir daripada segala kehidupan. Takutilah dia. Karena dialah yang punya otoritas memegang kehidupan ini. Orang boleh membunuh tubuh. Di situ pengertiannya saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi yang punya final decision untuk tujuan akhir hidup manusia. Itu adalah pada Allah yang berkuasa. Dan dia punya kuasa dan otoritas kedaulatan penuh yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Sehingga itulah sebabnya saudara sekalian, disitulah satu jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu takut. Pada waktu dikatakan jangan kamu takut itu bukan sekedar suatu slogan, bukan sekedar sesuatu yang untuk memberikan suatu positive thinking, bukan. Tetapi adalah sebagai satu janji yang berdasarkan, yaitu bahwa kita punya Tuhan yang punya final words. Yang punya memegang hidup kita sampai pada akhirnya. Dialah yang menentukan. Sehingga sudah sekalian pada waktu kita merasakan pergumulan ini menjadikan kita khawatir. Sudah sekalian Tuhan Yesus mengatakan, Dia Tuhan yang maha besar itu menganggap engkau lebih berharga. Oh betapa manisnya. Lebih berharga daripada burung itu. Lebih berharga dari yang lain. Kalau dia menganggap kita berharga. Bukankah itu satu jaminan yang begitu pasti. Yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu kita merasakan sudah sekalian keraguan. Saya baru-baru ini sudah sekalian dan sementara ini membimbing. Ada seorang perempuan muda yang kira-kira 25 tahun, 26 tahun. Pelayanannya luar baik sekali saudara. Tetapi dia sekarang berada dalam tahap keraguan. Kok begini ya? Kok Tuhan begini? Enggak menjawab doa. Kok Tuhan itu tidak adil? Dan seterusnya saudara sekalian. Dia sebutkan hal itu. Nah saudara sekalian merasa ada keraguan. Kita pun bisa ada keraguan saudara sekalian. Yang menjadikan kita kemudian tidak menjadi hamba yang setia. Yang menjadikan kita hamba yang tidak berjaga-jaga karena kita meragukan. Tetapi kembali, kalau kita disebut sebagai sahabat daripada Tuhan, menghadapi the coming crisis, menghadapi kesulitan-kesulitan ini sudah sekalian, maka kita punya jaminan, yaitu Allah yang memegang kehidupan ini. Nah sudah sekalian, kita melihat dalam satu Mazmur, saya konklusikan ini dalam Mazmur Mesianik, yaitu dari Mazmur 31. Saya bacakan bagi saudara Mazmur 31. Di sana Mazmur ini sudah karena memberikan satu kekuatan kepada kita. Dalam keraguan dalam menghadapi tantangan ini. Kita sudah melihat contoh-contoh daripada martir itu, tapi bagaimana dengan kita saudara? Dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita. Mazmur 31. Di sana dikatakan sudah sekalian ayat 16. Nasibku atau hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Ayat ke-20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau sediakan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Tapi perhatikan ayat 21.
Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persengkokolan orang-orang, Engkau melindungi mereka dalam pondok dan seterusnya. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Apa artinya, saudara sekalian, di sini? Inilah, saudara sekalian, jaminan jangan takut. Kenapa, saudara sekalian? Kalau Dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi, kalau Dia adalah Allah yang berdaulat, kalau Dia adalah kita akui sebagai Allah yang punya otoritas, menyembunyikan kita, nggak ada yang bisa dapat, saudara. Saudara perhatikan itu. Biasanya kita membaca berselindung, bersembunyi di balik Tuhan. Tapi ini, saudara sekalian, adalah Tuhan aktif menyembunyikan. Pada waktu menghadapi berbagai macam tantangan, saudara sekalian, ini janji Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menyembunyikan. Orang boleh membunuh tubuh seperti dalam konteks ini. Tetapi saudara sekalian, Tuhan menyembunyikan, Tuhan reserve kita dalam kehidupan yang kekal. Bukankah itu, saudara sekalian, menjadi jaminan Tuhan Yesus katakan, yaitu bahwa setiap mereka yang ada di dalam tangannya, sahabat-sahabat yang ada di dalam tangannya, tidak ada satu pun yang dapat merebutnya dari tangannya. Dan bukankah itu juga yang Paulus katakan dengan satu kepastian, yaitu bahwa tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Maka kita menjadi jelas, saudara sekalian, mengapa para martir itu dengan betul-betul tidak takut, dengan betul-betul yakin dan bahkan menyajikan satu kesaksian. Itu karena berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa yang menguatkan mereka. Dan itu harus menjadi contoh dan teladan bagi kita. Jangan munafik dalam pelayanan. Jangan munafik dalam kehidupan. Jangan tamak. Jadilah hamba yang setia. Jangan khawatir dan meragukan Tuhan. Karena kita adalah sahabat-sahabatnya yang tidak lagi berada di bawah murkanya. Tetapi kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang didapati setia sampai akhir. Bersaksi melalui seluruh kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,